Apa yang akan Anda pikirkan jika saya mengatakan bahwa ada sebuah negara di Afrika, di mana jalan-jalannya begitu bersih, hingga tidak ada sepotong pun plastik? Perempuan dihormati secara luar biasa, dan rakyatnya mampu mengubah kenangan menyakitkan menjadi kekuatan untuk bangkit kembali. Kedengarannya seperti cerita fiksi, tetapi itulah Rwanda pada tahun 2025. Dan Anda akan semakin terkejut ketika mengetahui bahwa di balik tampilan yang tertata rapi itu, terdapat rahasia paradoks dan kisah-kisah yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Mari kita telusuri mengapa Rwanda menjadi salah satu negara paling istimewa di benua Afrika. Negeri Seribu, bukit kecil namun perkasa. Rwanda dijuluki sebagai Land of a Thousand Hills, negeri seribu bukit. Dan memang benar, saat Anda berada di dalam pesawat yang sedang mendarat di Kigali, pemandangan yang terlihat seperti permadani hijau berliku tanpa akhir. Ribuan bukit saling menyambung berpadu dengan lembah-lembah subur, serta danau-danau berkilauan yang memantulkan langit dataran tinggi. Meskipun luas wilayahnya hanya sekitar 26.000 km persegi, jauh lebih kecil dibandingkan sebagian besar negara di Afrika, Rwanda memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di benua tersebut. Yang menarik, kepadatan itu tidak membuat negeri ini terasa sesak atau kacau. Bahkan di ibu kota Kigali, jalan-jalannya tetap bersih tanpa sampah, dan suasananya begitu damai hingga sulit dipercaya. Orang Rwanda memiliki sebuah ungkapan yang akrab di telinga mereka, Umudugudu wacu isuku yacu, desa kita kebersihan kita. Dan mereka benar-benar hidup sesuai dengan filosofi itu. Secara geografis, Rwanda adalah negara yang tidak memiliki garis pantai, terletak di wilayah Afrika Timur, di antara Uganda, Tanzania, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo. Sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi dengan ketinggian antara 1.500 hingga 2.500 meter, menghasilkan iklim yang sejuk dan nyaman, sangat berbeda dengan gambaran umum tentang Afrika yang panas menyengat. Karena itu pula Rwanda sering disebut sebagai negeri musim semi abadi, tempat di mana langit cerah dan pepohonan hijau sepanjang tahun. Di bagian barat, pegunungan Virunga menjulang dengan gunung-gunung berapi yang megah, termasuk Karisimbi, puncak tertinggi yang mencapai 4.507 meter. Daerah ini juga merupakan rumah bagi gorila gunung yang langka spesies yang membuat Rwanda terkenal ke seluruh dunia lewat film dokumenter dan kampanye pelestarian. Sementara itu, di sebelah timur terdapat Taman Nasional Akagera, hamparan padang savana yang luas, di mana singa, gajah, dan jerapah berkeliaran bebas, seolah Anda sedang berada dalam versi klasik Afrika. Keanekaragaman lanskap inilah yang menjadikan Rwanda sangat istimewa, sebuah negara kecil. Namun hanya dalam beberapa jam perjalanan darat, Anda bisa berpindah dari hutan hujan tropis, padang savana, dari danau tenang, puncak gunung berapi yang menjulang tinggi. Jarang ada tempat di dunia yang mampu merangkum begitu banyak keindahan alam dalam wilayah sekecil Rwanda. Dan itu baru bagian luarnya saja. Terus ikuti karena saya akan menceritakan bagaimana perempuan Rwanda dari ibu rumah tangga yang sederhana bisa menjadi simbol kekuatan global. Perempuan Rwanda, keindahan dalam kekuatan. Jika di Brasil perempuan dikenal dengan pesona yang terbuka dan menggoda, maka di Rwanda daya tarik mereka berasal dari keindahan yang berbeda, ketenangan, kebanggaan, dan ketangguhan. Mereka tidak hanya dikagumi karena penampilan, kulit cokelat, keemasan mata yang dalam, dan senyum yang lembut, tetapi juga karena peran besar mereka dalam membangun bangsa. Dalam masyarakat Rwanda, perempuan menempati posisi yang sangat istimewa, hingga sulit dipercaya. Saat ini, lebih dari 60% kursi parlemen dipegang oleh perempuan, tingkat representasi tertinggi di dunia. Hal ini bukan sekadar slogan politik, melainkan hasil dari sejarah. Setelah tragedi tahun 1994, banyak komunitas kehilangan hampir seluruh laki-lakinya. Perempuanlah yang kemudian bangkit, tidak hanya mengurus keluarga, tetapi juga memimpin masyarakat. Sejak itu, Rwanda menjadi teladan dalam pemberdayaan perempuan di Afrika. Saya pernah berbincang dengan seorang gadis muda di Kigali. Ketika saya bertanya, "Apa yang paling membuatmu bangga tentang negaramu?" Dia tersenyum dan menjawab,
Di sini, perempuan bukan hanya ibu rumah tangga, tapi juga pemimpin bangsa. Jawaban itu membuat saya menyadari bahwa perempuan Rwanda adalah simbol kelahiran kembali. Mereka tidak membiarkan tragedi menghancurkan mereka, melainkan menjadikannya dorongan untuk menciptakan masa depan baru. Menariknya, perempuan Rwanda mampu memadukan nilai modern dan tradisional. Di Kigali, Anda bisa melihat para pebisnis muda mengenakan jas elegan percaya diri berbicara di forum internasional. Namun cukup pergi sedikit ke pedesaan Anda akan menemukan para ibu dan nenek mengenakan kain kitenge berwarna cerah sambil memanggul air dari sumur dan menyanyikan lagu rakyat kuno. Mereka membawa ketangguhan pekerja, kehalusan penjaga budaya, dan kepercayaan diri sebagai warga dunia. Salah satu contoh paling mencolok adalah Diane Karusisi, CEO dari BK Group, lembaga keuangan terbesar di Rwanda. Ia adalah representasi perempuan Rwanda yang berani menembus dunia keuangan dan teknologi serta mengambil peran strategis dalam memajukan perekonomian nasional. Ia pernah berkata, "Perempuan Rwanda tidak lagi berada di pinggiran kami, adalah bagian dari perubahan itu sendiri." Di pedesaan juga ada kisah-kisah yang menggugah hati dunia. Setelah tragedi tahun 1994, ribuan janda membentuk koperasi untuk menenun kain, menanam sayuran, dan beternak unggas. Mereka tidak hanya menghidupi anak-anak mereka, tetapi juga membangun komunitas yang tangguh, mengubah desa-desa yang hancur menjadi tempat penuh harapan dan kehidupan. Produk kerajinan tangan buatan mereka kini bahkan telah hadir di toko-toko di Eropa dan Amerika. Keindahan perempuan Rwanda tidak terletak pada kemewahan. Ia tercermin dalam sorot mata tegas seorang anggota parlemen perempuan, dalam senyum hangat pedagang kaki lima di pasar Kimironko, dan dalam keteguhan hati para ibu yang mengubah duka menjadi harapan bagi generasi baru. Merekalah yang mengubah Rwanda dari negeri penuh luka menjadi kisah sukses yang dikagumi dunia. Budaya adat gaya hidup. Jika harus memilih satu simbol budaya untuk mewakili Rwanda, maka itu pasti adalah bunyi genderang ingoma. Setiap kali genderang ditabuh, suasana seolah meledak, ritmenya yang menghentak membangkitkan ingatan tentang semangat bangsa pejuang sekaligus menjadi gema dari persatuan dan rasa bangga kolektif. Saya pernah berada di tengah sebuah upacara tradisional, menyaksikan para penari menampilkan tarian intore dengan rambut palsu dari serat jerami, memegang tombak dan perisai, dan rasanya seperti sedang menyaksikan roh Rwanda yang bangkit kembali. Namun Rwanda masa kini bukan hanya tentang genderang kuno. Di bar-bar Kigali, Anda juga akan mendengar musik rap, afrobeat, hingga reggae alunan modern yang berpadu dengan tradisi menciptakan harmoni unik khas Rwanda. Salah satu lagu populer yang dikenal hampir semua orang adalah Umushikirano, sering dinyanyikan dalam acara persatuan komunitas sebagai pengingat, kita adalah satu bangsa. Seiring dengan musik, kuliner juga menjadi bagian penting dalam ritme kehidupan sehari-hari. Orang Rwanda tidak ribet dalam makanan, tapi setiap hidangan mencerminkan kesuburan tanah dan iklim dataran tinggi mereka. Satu porsi makan bisa saja hanya terdiri dari pisang rebus, ubi manis, kacang-kacangan, dan isombe daun singkong yang dimasak dengan kacang tanah. Namun cukup membuat wisatawan terkesan. Bagi pecinta jajanan kaki lima, brochet, sate daging yang harum dan lezat, mudah ditemukan di mana-mana, biasanya dinikmati bersama bir lokal seperti Primus atau Mutsik. Dan jika Anda penggemar kopi Rwanda, akan membuat Anda takjub biji kopi Arabica yang ditanam di lereng gunung berapi pada ketinggian 2000 meter ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para ahli. Hanya dengan satu tegukan, Anda akan merasakan cita rasa kaya dan lembut, seolah menyimpan seluruh jiwa dari 1000 bukit hijau. Yang membedakan Rwanda bukan hanya seni pertunjukan atau makanan, melainkan juga semangat kebersamaan yang sulit ditemukan di tempat lain. Masyarakat Rwanda memiliki tradisi Umuganda, hari kerja bakti nasional, setiap Sabtu terakhir setiap bulan. Bayangkan seluruh negeri dari presiden hingga rakyat biasa bersama-sama membersihkan lingkungan, menanam pohon, memperbaiki jalan. Saya pernah menyaksikan satu pagi di Kigali yang sudah bersih, namun ribuan orang masih memungut daun, mengecat dinding, dan menanam bunga di tepi jalan. Di Rwanda, kebersihan bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan menjadi kebanggaan setiap warganya.
Mungkin karena itulah Kigali hari ini disebut sebagai ibu kota terbersih di Afrika. Jika genderang Ingoma dan tarian Intore adalah gema masa lalu, maka Kwita Izina upacara penamaan gorila adalah simbol budaya modern yang menempatkan Rwanda di peta dunia. Setiap tahun di Taman Nasional Volcanoes, ribuan orang berkumpul dalam sebuah acara istimewa, tempat bayi gorila gunung diberi nama secara resmi. Suasana acara tersebut sakral sekaligus meriah. Para tetua mengenakan pakaian adat, para seniman tampil dengan musik dan tarian lokal, dan wisatawan mancanegara, aktivis lingkungan, bahkan kepala negara turut menyaksikan momen ini. Kwita Izina bukan sekadar upacara, melainkan pernyataan kepada dunia. Kami melestarikan untuk bertahan hidup, dan kami bertahan hidup untuk terus melestarikan. Rwanda telah mengubah penamaan gorila menjadi sebuah festival budaya titik temu antara tradisi ekologi dan pariwisata. Nama yang diberikan bukan sekadar panggilan, tetapi syarat makna cerita tentang alam harapan dan semangat persatuan. Banyak wisatawan yang setelah mengikuti acara ini mengaku merasa seperti sedang menghadiri sebuah pembaptisan alam, sebuah peristiwa di mana manusia dan satwa berbagi takdir yang sama. Budaya Rwanda adalah perpaduan antara masa lalu dan masa kini, antara identitas tradisional dan irama kehidupan global. Dalam pernikahan, upacara Gusaba masih dilaksanakan secara khidmat, di mana pihak mempelai pria dan wanita saling bertukar kata-kata simbolik, layaknya pertunjukan dialog yang diwariskan turun-temurun. Namun di kawasan anak muda, Anda juga akan melihat generasi muda mengenakan kaos sepatu sneakers dan dipadu dengan kain kitenge berwarna cerah. Sebuah perpaduan halus antara dunia modern dan akar budaya Afrika. Semua itu membentuk Rwanda yang begitu unik. Suara genderang Ingoma yang megah berpadu dengan rap dan afrobeat. Makanan tradisional berdampingan dengan kopi premium ekspor. Semangat gotong royong warisan leluhur berjalan seiring dengan gaya hidup global. Ini bukan sekadar budaya, ini adalah cara orang Rwanda menegaskan bahwa mereka telah dan sedang menulis ulang kisah kelahiran kembali bangsa mereka. Jadi setelah semua ini, aktivitas mana yang ingin Anda lakukan lebih dulu? Di Rwanda trekking, mencari gorila gunung, berperahu di Danau Kivu, atau berjalan-jalan di jalanan bersih ibu kota Kigali? Hal-hal aneh, unik, atau menuai kontroversi. Rwanda sering membuat wisatawan mancanegara tercengang karena hal-hal kecil yang tidak biasa, hingga kadang-kadang Anda bertanya-tanya sendiri, apakah saya benar-benar sedang berada di Afrika? Salah satu hal yang paling mengesankan adalah larangan penggunaan kantong plastik. Sejak tahun 2008, Rwanda telah lebih dulu dari Eropa maupun Amerika Serikat dalam hal melarang plastik sekali pakai secara total. Di Bandara Kigali, jika Anda membawa kantong plastik, petugas keamanan akan dengan sopan namun tegas langsung menyitanya. Awalnya ini mengejutkan banyak turis, tapi begitu Anda melangkah ke jalanan Kigali, di mana hampir tidak ada sampah plastik, Anda akan paham mengapa Rwanda disebut sebagai salah satu negara hijau paling bersih di dunia. Hal lain yang cukup mencolok adalah nyaris tidak ada pengemis di jalanan. Di banyak negara berkembang, pemandangan anak-anak kecil meminta uang pada turis adalah hal umum. Tapi di Rwanda hal ini sangat langka, hingga menjadi perbincangan tersendiri. Pemerintah melakukan pengawasan ketat. Banyak warga miskin diarahkan masuk KE dalam program bantuan sosial atau koperasi komunitas daripada dibiarkan menggelandang. Hal ini membuat wisatawan merasa aman, namun juga menimbulkan pertanyaan, apakah hilangnya para pengemis ini mencerminkan keadilan sosial yang sejati, ataukah hanya bagian dari citra yang dikendalikan dengan ketat? Saat menyusuri jalanan Kigali, Anda juga akan menyadari sesuatu yang menarik, hampir tidak ada suara klakson. Warga Rwanda menyetir dengan tenang, saling memberi jalan jarang, ada yang terburu-buru atau bersikap agresif, sebuah pemandangan langka di kota-kota besar Afrika. Tata tertib ini membuat banyak wisatawan merasa seperti sedang berada di kota Nordik, bukan di kawasan Afrika Timur. Selain itu, Rwanda memiliki sejumlah aturan dan kebiasaan yang kerap mengejutkan orang asing. Jam malam di Kigali pasca genosida, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk menjaga keamanan. Salah satunya adalah penerapan jam malam pada periode tertentu.
Hingga kini, Kigali tetap menjadi salah satu ibu kota Afrika yang memiliki patroli polisi rutin di malam hari, sebuah kondisi yang sekaligus membuat pengunjung merasa aman, tapi juga sedikit merinding karena ketatnya kontrol. Politik terbuka, namun sulit dikritik Rwanda dikenal dengan citra modern bersih dan aman. Namun beberapa organisasi hak asasi internasional menyatakan bahwa di balik keajaiban Rwanda terdapat sistem pengawasan yang membatasi kebebasan pers dan suara oposisi. Ini adalah topik sensitif. Di satu sisi Rwanda dipuji karena stabilitasnya, tapi di sisi lain dikritik karena kurang terbuka terhadap kritik. Etika komunikasi yang sangat tertib. Orang Rwanda jarang berbicara keras di ruang publik, tidak menyukai kebisingan, dan cenderung menghindari sikap yang berlebihan. Hal ini berlawanan dengan bayangan banyak orang tentang Afrika yang riuh dan ekspresif. Gaya hidup di sini terasa tertutup namun penuh kedisiplinan, sesuatu yang mengejutkan banyak wisatawan. Bagaimana perasaan Anda jika tinggal di sebuah kota di Afrika, tanpa kantong plastik, tanpa pengemis, dan hampir tanpa suara klakson mobil? Terdengar seperti pengalaman yang menyenangkan, bukan? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Sisi gelap, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun Rwanda saat ini sering dipuji sebagai model pembangunan Afrika, di balik citra yang bersih, tertib, dan stabil, itu masih tersimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Presiden Paul Kagame, yang berkuasa sejak tahun 2000, dipandang sebagai arsitek dari keajaiban Rwanda, berhasil membangun kembali negara yang hancur menjadi negeri dengan pertumbuhan PDB yang stabil, ibu kota modern, dan pariwisata ekologi yang terkenal di dunia. Namun, beliau juga merupakan sosok yang menuai banyak kontroversi. Banyak organisasi hak asasi manusia internasional menyoroti bahwa Rwanda terlalu ketat dalam mengontrol media, hampir tidak ada pers independen, dan oposisi politik seringkali dibatasi hak bersuaranya. Bagi sebagian orang, Rwanda terlihat seperti Singapuranya Afrika, tumbuh pesat dan efisien namun dengan harga yang harus dibayar berupa disiplin ketat dan kebebasan yang dikurangi. Selain itu, ada juga kesenjangan mencolok antara kota dan desa. Kigali berkilau dengan gedung-gedung kaca, jalanan bersih, dan zona teknologi tinggi. Namun hanya dengan mengemudi beberapa jam keluar dari ibu kota, Anda akan menjumpai realitas berbeda. Banyak desa pedesaan masih kekurangan listrik stabil, anak-anak pergi sekolah melalui jalan tanah merah yang licin, dan mayoritas warga bergantung pada pertanian skala kecil. Rwanda memang mencatat penurunan kemiskinan mengesankan dalam 2 dekade terakhir, tetapi ketimpangan antara Kigali yang makmur dan daerah terpencil tetap terlihat nyata. Hal ini membuat banyak peneliti bertanya, apakah Rwanda benar-benar model pembangunan utuh atau hanya oasis kemakmuran yang terpusat di Kigali, dan tentu saja tidak mungkin melupakan bayang-bayang masa lalu. Tragedi genosida tahun 1994, saat sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibantai dalam 100 hari, masih meninggalkan luka mendalam bagi bangsa ini. Kini di Kigali berdiri banyak tugu peringatan dan museum tempat wisatawan bisa melihat foto-foto kerangka manusia dan mendengar langsung kisah para penyintas. Tempat-tempat ini bukan sekadar ruang mengenang, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi generasi mendatang. Perdamaian, baik di Rwanda maupun dunia, tidak pernah bisa dianggap sebagai sesuatu yang otomatis. Rakyat Rwanda hidup berdampingan dengan kenangan tersebut sebagai luka yang belum sembuh, sekaligus sebagai semangat untuk memastikan sejarah kelam itu tidak pernah terulang kembali. Rwanda adalah sebuah paradoks yang indah, sebuah negara kecil yang merangkum segalanya. Hutan belantara yang liar, danau yang tenang, serta kota-kota modern yang tertata. Sebuah masyarakat yang rapi dan tertib, namun sekaligus memunculkan banyak pertanyaan tentang kebebasan dan keadilan. Sebuah bangsa yang pernah melewati tragedi menyakitkan, namun kini menjadi bukti nyata akan kekuatan untuk bangkit dan memulai kembali. Pernahkah Anda bertanya-tanya, jika suatu hari Anda menginjakkan kaki di Rwanda, apakah Anda akan merasa seperti seorang turis biasa yang singgah sebentar, atau justru merasa seolah Rwanda sedang menjadi cermin yang memantulkan kembali cara kita memandang dunia?
Jika menurut Anda kisah ini layak untuk direnungkan, silakan tinggalkan komentar, bagikan pemikiran Anda, dan jangan lupa klik like serta subscribe agar kita bisa terus menjelajahi bersama berbagai tempat unik lainnya di planet ini.